hari Minggu. Selamat datang di ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Hari Minggu 10 Oktober 2021. Nah, ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kak Tasya. Dan yang akan melayani firman Tuhan kita di hari ini adalah Ibu Juni Manihuruk. Tema kita di hari ini adalah selalu bersyukur, selalu bersyukur. Nah, ngomong-ngomong tentang tema selalu bersyukur, Kakak Tasya mau tanya nih, apa yang membuat adik-adik merasa bersyukur sampai hari ini? Apa ya? Apa sih? Oh, karena Tuhan masih menjaga sampai hari ini. Betul. Terus apa lagi? Oh, sehat, betul. Dan kita pokoknya harus selalu ingat kalau Tuhan Yesus itu baik. Kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik susah, baik senang, kita selalu harus mengucap syukur. Oke adik-adik, sebelum kita masuk di ibadah kita hari ini, ada yang belum ambil Alkitab? Buruan diambil, buruan. Terus duduk di depan TV atau laptop. Kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Untuk itu Kak Tasya mau ajak kita semua menyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Bapa
Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh baik bagi kami. Di hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh mengumpulkan kami di sini melewati ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak memuji-Mu, kami hendak memuliakan Engkau, kami nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mau pimpin ibadah kami ini supaya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sudah siap untuk lompat-lompat? Sudah, oke, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu medley ya. Hatiku penuh nyanyian, disambung ke Aku Anak Raja. Siap pakai gerakan ya? Berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu. Kita masih ada satu lagu lagi. Adik-adik masih ingat nggak lagu Aku Istimewa Bukan Karena Katamu? Masih ingat kan? Pakai gerakannya ya. Kita nyanyi lagu itu 2 kali. Sip. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji,
Yesus. Adik-adik persilakan duduk kembali. Baik, tuh kata saya ngos-ngosan. Ternyata luar biasa ya memuji Tuhan. Oke, kita akan memberikan persembahan kita di hari ini. Nanti adik-adik boleh titipkan persembahannya ke orang tua ya. Orang tua akan membawanya ke gereja pada saat ibadah jam 9 nanti. Kita bersama-sama menyanyi lagu Bersyukur. Dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon Tuhan mau memberkati persembahan yang telah kami berikan, semoga dapat dikelola dan digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami, tapi kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum dan kudus di hadapan Kau ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Jun. Namun sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Tuhan, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita. Kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Mari duduk yang manis, duduk diam dengan tenang, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk saat indah kami boleh bersekolah minggu kembali, sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami sepanjang kami membaca, menyaksikan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kami boleh dibukakan oleh Roh-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami diubahkan dalam hidup kami. Kasihani kami Tuhan, tolonglah kakak pengasuh, tolonglah semua anak-anak sekolah minggu di dalam pemberitaan firman ini. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, nah sebelumnya Kak, kita nonton video dulu ya. Iya, betul. Oke, anak-anak tadi sudah siapkan pembacaan Alkitab dari Markus 6 ayat 33 sampai 44. Yang sudah bisa baca nanti boleh dibaca.
Nah, tetapi untuk lebih mudah kita mengerti, kita akan saksikan video ini mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, seperti itu ceritanya. Kalau kalian tadi menyaksikan dengan baik cerita tadi, sekarang Kakak Juni mau bertanya. Anak-anak, pikirkan 1 kata atau 2 kata yang menurutmu menggambarkan pribadi Yesus. Tadi sudah lihat ya di video itu. Sekarang pikirkan, kita kasih waktu. 1 kata atau 2 kata yang menggambarkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu titik-titik, titik-titik, titik-titik. Ayo, kira-kira apa yang bisa mengisi titik-titik itu? Sudah dapat? Oke, pasti ada yang bilang Tuhan Yesus itu baik. Ada yang bilang? Yeay. Pasti ada juga yang bilang Tuhan Yesus itu hebat. Oke, kamu benar. Ada juga yang bilang Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Dan pasti banyak yang lain. Oke, dari video tadi kita pelan-pelan mengenal pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Sekarang dari cerita itu kita bayangkan. 5.000 orang itu banyak loh. Banyak sekali. Kalau kita bayangkan di alun-alun Kuala Kencana, itu penuh orang sampai pinggir-pinggir. Wah, seperti itulah 5.000 orang. Dan semua duduk, dempet-dempet, dekat-dekatan. Sedang apa? Mereka jalan kaki jauh-jauh sampai tempat itu, ngikuti Tuhan Yesus dan murid-murid
mau mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Sekarang kalau jalan jauh, capek, dan hari itu sudah mulai malam, pasti yang terasa apa? Capek, kemudian haus, juga lapar. Orang-orang sebanyak 5.000 itu lebih loh, yang terhitung baru bapak-bapak atau laki-laki saja. Semuanya merasa lapar. Nah, tidak diceritakan ada yang aduh lapar, Tuhan kasih makan, tidak diceritakan dalam Alkitab. Tapi tercatat di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, disebutkan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Halo, tadi ada nggak yang mengatakan Tuhan Yesus itu berbelas kasihan? Atau mungkin tadi ada yang bilang Tuhan Yesus itu peduli. Atau Tuhan Yesus itu sayang. Betul kan? Kita sudah lihat di video tadi. Karena pedulinya, karena dia berbelas kasihan, dia tanya murid-murid, wah kita ada makanan apa ya? Kalau di Yohanes itu tanyanya sama Filipus, karena Filipus tinggal daerah situ. Nah, sesudah cari, dibawalah kepada Yesus. Ada seorang anak, kamu lihat tadi anaknya, mungkin setinggi kamu, mungkin seumur sama kamu, atau mungkin lebih besar sedikit, atau lebih kecil sedikit, tapi dia seorang anak kecil. Ada yang ingat dia bawa apa? Dia bawa bekal. Mungkin mamanya kasih dari rumah kah, dibungkus pakai sesuatu, sama seperti kamu kalau pergi sekolah atau pergi kemana, mama siapkan bekal. Nah, bekalnya itu ketika dibuka, ada roti dan ikan. Siapa yang ingat rotinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, rotinya ada 5. Ikannya ada berapa? Oke, ikannya ada 2. Nah, ketika 5 roti 2 ikan cukup nggak ya buat 5.000 orang? Sekarang kita perhatikan apa yang Yesus lakukan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka yang duduk di tempat itu. Kamu tadi lihat, ajaib, luar biasa. Rotinya jadi banyak. Tadi ditaruh di bakul-bakul, dibagikan kepada 5.000 orang, semua dapat, tidak ada yang tidak dapat, dan semua kenyang. Bahkan di akhirnya selesai makan ada sisa loh. Ada berapa? 12 bakul penuh sisanya. Wah, kita semakin mengenal pribadi Yesus tadi. Apakah ada yang menulis Tuhan Yesus ajaib? Ajaib dia. Dari 5 roti, 2 ikan, bisa banyak, bahkan bersisa 12 keranjang. Kemudian Tuhan Yesus juga penyelamat saat itu. Bayangkan 5.000 orang yang lapar, Tuhan kasih makan. Dia menyelamatkan orang-orang yang kelaparan itu. Berarti Tuhan Yesus superhero. Tuhan Yesus hebat. Wah, luar biasa Tuhan kita. Begitulah Tuhan Yesus yang kita kenal. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang peduli, Tuhan Yesus yang sayang, Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus superhero, Tuhan Yesus yang terbaik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, sekarang kita mau ambil satu pelajaran dari pembacaan Markus 6 ayat 33 hingga 44 dan dari video yang kita saksikan. Pelajaran apa? Perhatikan, Tuhan Yesus yang paling hebat itu, dia tidak lupa mengucap syukur.
Ingat tadi ketika dia dapat 5 roti, 2 ikan, ada satu hal yang dilakukan sebelum bagi-bagi, sebelum makan, dia mengucap syukur. Kepada siapa? Kepada Bapaknya yang ada di sorga. Ini pelajaran berharga buat kita hari ini. Kalau Tuhan Yesus yang terhebat saja mengucap syukur, apalagi kamu, apalagi saya, dan kita semua. Maka pelajaran kita hari ini, kita juga harus selalu mengucap syukur. Untuk apa? Banyak yang harus kita syukuri. Saat ini kita punya makanan, punya minuman, punya tempat tinggal. Ada mama, papa, oma, nenek, kakek, mbak yang berada di sekitar kita. Ada tempat tinggal, kita bisa sekolah, bisa jalan-jalan di alun-alun, Timika, dan begitu banyak yang kita bisa syukuri. Betul? Nah, untuk aktivitas kita silahkan tuliskan apa saja yang kamu syukuri di dalam hidupmu. Boleh ambil kertas, spidol, buku gambar, lalu dituliskan, aku Tuhan, aku mengucap syukur untuk 1, makananku hari ini. 2, orang tuaku. 3, boleh ditulis sebanyak-banyaknya, nanti kirim ke kakak pengasuh di tunas masing-masing. Gampang? Bisa ya? Bisa. Kalau begitu kita masuk ke ayat hafalan kita. Ayo diikuti. Kita pakai gerakan supaya lebih mudah menghafalnya, ya. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Bisa ya? Oke? Oke, ayat hafalannya dihafal. Kemudian sekarang renungan kita, pembelajaran firman Tuhan sudah selesai. Kita akan masuk kepada doa syukur dan doa penutup. Mari kita siapkan, duduk yang manis, kita akan berdoa. Setelah berdoa, nanti adik-adik kita lanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Oke, sebelumnya kita panggil Kak Tasya boleh? Kak Tasya, kita mau doa penutup. Kita bergabung dengan Kak Tasya lagi. Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Dengan cara sederhana kami belajar, kami mengenal pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang peduli, Tuhan Yesus yang penuh sayang, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang memenuhi kebutuhan kami, Tuhan Yesus yang menghibur, menolong yang lapar, Tuhan Yesus yang menyediakan segala sesuatu. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami juga belajar dari teladan Tuhan Yesus bahwa kami harus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang kami dapat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah setiap kami, para pengasuh, anak-anak sekolah minggu dalam setiap keadaan kami saat ini, yang sehat, yang sakit, yang bersuka, yang berduka, yang lapar, yang haus, yang berkecukupan bahkan berkelimpahan. Tuhan menilik satu persatu dan Tuhan memberkati. Semuanya kami bawa ke hadapan Tuhan. Inilah anak-anak-Mu sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan memberkati mereka. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik, syukur kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
dan sukacita yang berlimpah ya. Dari Juni, terima kasih. Nah, firman Tuhan hari ini mungkin adik-adik familiar dan sering mendengarkan, tapi kita belajar satu hal penting. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Bayangkan, dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa mengubahnya, melakukan mujizat jadi sisa 12 bakul. Luar biasa ya adik-adik ya. Oke adik-adik, pelayanan sekolah minggu kita sudah selesai. Kita berada di penghujung ibadah. Namun sebelumnya jangan lupa adik-adik, minggu depan jam 8 pagi di jam yang sama kita ibadah di live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Dan bagi adik-adik atau orang tua yang mempunyai Instagram, jangan lupa di follow @GKI Bethlehem. Di situ adik-adik bisa mendapatkan informasi tentang ibadah dan pelayanan Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Untuk menutup ibadah kita di hari ini, adik-adik Kakak Tasya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Penuh semangat ya. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sekali lagi. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.